Halo, nama saya Lutfi Aldi. Saya mahasiswa STIMIK Banjarbaru dan saya akan membagikan pengetahuan tentang pembelajaran IT. Ilmu pengetahuan yang sekarang ini sedang berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan zaman, IT telah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan bagi setiap orang. Teknologi informasi yang sedang berkembang telah mendorong percepatan di berbagai bidang secara langsung ataupun tidak. Karena banyak kemudahan yang ditawarkan, teknologi informasi hampir tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan manusia, yang dimana seseorang dapat dengan mudah mendapatkan informasi, referensi, pengetahuan, wawasan, dan lain-lain yang didapat melalui IT. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Apa itu IT? IT adalah Information and Technology. IT merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Di dunia pendidikan, IT dapat diistilahkan sebagai ICT atau lebih dikenal sebagai Information and Communication Technology. Secara umum, ada 3 tujuan utama dari IT, yaitu untuk membantu manusia dalam memecahkan suatu masalah, mendukung dan membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu ada fungsi teknologi informasi yaitu sebagai berikut. Menangkap, capture. IT dapat mengkompilasi catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lainnya. Lalu ada mengolah, processing. IT dapat mengolah atau memproses data masukan yang diterima yang kemudian diubah menjadi informasi baru. Oleh data ini bisa dalam bentuk konversi, menganalisis, menghitung, hingga penggabungan berbagai bentuk informasi dan data. Lalu terakhir ada menghasilkan, generating, akan menghasilkan atau mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang berguna, misal grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Setelah tahu apa itu IT, sekarang waktu yang tepat kapan kita untuk belajar IT? Jawabannya tidak ada, karena untuk belajar IT bisa dilakukan umur kapanpun, di saat kapanpun, bagi siapa yang mau belajar tentang IT. Tapi alangkah baik yang belajar IT itu dilakukan pada saat usia muda atau dari anak-anak, karena perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 semakin pesat seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan transformasi digital untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Hal ini membuat skill coding menjadi salah satu skill yang paling banyak dicari di industri saat ini. Jika dulu programming hanya diminati oleh orang-orang yang tertarik dengan dunia komputer atau IT, kini banyak masyarakat yang menggeluti bidang tersebut untuk bisa mendapat karir yang lebih baik. Jadi, untuk belajar IT ini bisa kapan saja, di mana saja. Jadi, untuk belajar IT ini bisa kapan saja jika ingin memulainya, entah itu dari usia muda atau usia yang tua yang mampu untuk bersaing dengan
teknologi yang ada pada saat ini. Lalu di mana kita harus belajar IT? Teknologi informasi menjadi salah satu bidang teknologi yang sedang merajalela karena perkembangan yang sangat pesat. Mulai banyak juga berbagai jenis aplikasi yang memudahkan semua orang, terutama aplikasi di smartphone-nya masing-masing. Karena itu, ada banyak sumber lengkap dalam mempelajari bidang IT ini. Yang pertama, ada sekolahnya, seperti Steemit, website yang bisa dilakukan pembelajaran secara otodidak. Lalu ada pembelajaran dari video yang banyak ada di YouTube. Lalu ada workshop khusus untuk IT, dan juga untuk memudahkan pengetahuan IT ini untuk dipelajari, yaitu dengan cara bergabung dengan sebuah komunitas IT yang bisa sharing tentang IT. Sekarang, kenapa kita harus belajar IT? Karena pada zaman ini, semua keperluan dapat dilakukan secara online tanpa harus pergi ke tempat tersebut. Misal, jika ingin membeli atau memesan tiket pesawat, kita tidak perlu lagi ke tempat penjualan tiket pesawat. Kita bisa langsung membelinya secara sendiri dengan menggunakan gadget kita atau handphone kita, menggunakan aplikasi dari penerbangan tersebut. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, semua kegiatan manusia dipermudah. Dengan adanya internet, kita dapat berbelanja, belajar, juga dapat bekerja tanpa harus ke kantor. Oleh sebab itu, pentingnya belajar teknologi informasi agar kita tidak tertinggal dari dunia yang sudah semakin cepat ini. Dan bukan hanya itu saja, IT dapat menjadi sebuah karir yang menjanjikan karena memiliki lapangan kerja yang menjanjikan dan banyak lowongannya di mana-mana, memiliki gaya kerja yang fleksibel karena dapat bekerja dengan sendiri maupun berkelompok, dan juga pastinya memiliki uang yang sangat banyak. Setelah mempelajari kenapa kita harus belajar IT, lalu siapa yang harus belajar IT? Jawabannya adalah kita sendiri, atau jawaban mutlaknya adalah manusia yang belajar IT. Cukup singkat dan padat. Terakhir, bagaimana kita belajar tentang IT? Di sini saya sudah meriset untuk hal-hal awal yang dilakukan untuk bagaimana cara kita belajar IT. Yang pertama ada kuasai konsep dari IT terlebih dahulu. Karena dengan framework, seorang pemula pun bisa membuat sebuah aplikasi dalam hitungan hari saja. Masalahnya, mereka hanya bisa membuat aplikasi atau program saja tanpa bisa menemukan solusi jika ada bug-bug yang terjadi atau kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dipahami dan dipelajari konsep dasar dari pemrograman itu sendiri, yang mana akan bermanfaat bagi pemula atau yang baru mulai belajar untuk memahami kode yang ditulis oleh orang lain ataupun diri sendiri, sehingga tidak terjadi kebingungan jika terjadi kesalahan atau ada bug-bug yang muncul. Yang lebih penting, jika kita telah menguasai konsep dasar, adalah akan ahli menuangkan ide kita ke dalam wujud kode berupa baris pemrograman, sehingga dapat dengan mudah membuat sebuah aplikasi tanpa adanya terjadi kesalahan ataupun bug-bug yang muncul. 2. Menentukan bahasa pemrograman yang akan dipelajari. Hal yang paling utama sebelum kita terjun belajar IT adalah kita harus menentukan bahasa pemrograman mana yang ingin dipelajari terlebih dahulu.
Karena memang seiring berkembangnya dunia teknologi, semakin banyak pula jenis bahasa pemrograman yang dikembangkan. Namun begitu perlu diingat bahwa kita tidak harus menguasai semua bahasa pemrograman yang banyak itu secara bersamaan. Jadi agar proses belajar secara otodidak kedepannya akan mudah, kita harus menentukan bahasa pemrograman mana yang ingin kita pelajari nantinya. Setelah kita menguasai bahasa pemrograman yang telah dipelajari, kita bisa melanjutkannya dengan mempelajari bahasa pemrograman dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi lagi. 3. Gunakan modul atau sumber belajar yang dapat menyediakan tutorial lengkap. Modul yang lengkap juga akan membuat proses belajar IT yang rumit akan terlihat mudah, sehingga kita dapat dengan cepat menguasai bahasa pemrograman yang kita inginkan. Bayangkan, jika sumber belajar yang kita miliki terpisah dan tak jelas. Justrunya, maka hal ini mau tidak mau menghambat proses belajar secara mandiri yang seharusnya mudah menjadi sulit. Jadi kita harus pintar dalam memilih dan menggunakan modul-modul sebagai sumber belajar yang lengkap. Dan untuk tutorial, banyak tersebar di internet. Bahkan ada situs khusus yang dibuat untuk menampung pemula yang ingin belajar IT atau coding. Atau kita bisa mengakses tutorial itu dengan cara menonton video yang ada di YouTube. Sekarang sudah banyak para konten kreator yang ada di bidang IT dalam mengajarkan coding di YouTube. Lalu yang terakhir, 4, ini yang menurut saya yang paling penting, yaitu kita harus membuat jadwal pemrograman secara teratur. Dengan jadwal yang rutin dan teratur, maka hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik, yang imbasnya akan membuat kita semakin cepat menguasai sebuah bahasa pemrograman. Cocok dengan apa yang dikatakan pepatah, bahwa bisa karena terbiasa. Oleh karenanya, sediakan setidaknya 1 jam hingga 2 jam untuk belajar IT, dan jangan lakukan hal lain seperti membuka WhatsApp, membuka aplikasi lain, atau menonton YouTube. Waktu tersebut harus kita gunakan secara khusus untuk belajar IT, dan jangan lakukan hal lain. Nantinya dengan jadwal yang rutin dan teratur tersebut, kita bisa lebih cepat mengerti dan memahami materi pelajaran IT yang kita pelajari. Mungkin sekian pembelajaran IT yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton.